Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin men-sharing firman Tuhan yang berjudul How much should I pay? Berapa harga yang harus saya bayar? Ada sesuatu harga yang harus dibayar. Saya ambil dari Amsal 2 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan ya untuk saudara. Faedah daripada menuntut hikmat. Ayat 1. Hai anak-anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencari seperti mencari perak dan mengejar seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Ayat 10, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Saudara, sebelum menjadi seorang chef yang terkenal, Gordon Ramsay pernah mendapat sebuah saran dari mentor, yaitu chef pertama yang memperkerjakan dia. Ia berkata, jangan bekerja lagi untukku, bukannya aku tidak suka pekerjaanmu, tapi aku melihat sesuatu yang lebih besar darimu. Kau akan jadi chef hebat. Jangan tinggal di sini, bahkan tinggalkan kota ini. Bekerjalah dengan banyak chef hebat sebanyak-banyaknya. Sejak saat itu, Ramsay menyadari bahwa kerja keras tidak cukup, saudara. Ia juga butuh memiliki mentor yang hebat di dalam dunia memasak. Namun, pada saat itu untuk bekerja dengan chef hebat, ia perlu keluar dari negaranya demi mengisi kehausan mempelajari dunia kuliner. Ramsay rela berpindah-pindah negara tanpa biaya cukup untuk hidupnya dan bekerja sampai subuh untuk chef-chef kelas dunia seperti Marco Pierre White dan Guy Savoy yang sempat menjadi mentornya, saudara. Saudara, di dalam hidup ini kita harus membayar harga untuk sebuah kesuksesan. Setuju ya? Sebuah kesuksesan ada harga yang dibayar. Harga yang dibayar Gordon adalah tahun-tahun sulit di mana ia harus berpindah kota dari kota ke kota tanpa biaya yang cukup sambil bekerja. Semua hanya untuk mendapatkan pengalaman memasak. Seperti itulah seharusnya semangat kita, saudara. Kita dalam mengejar ilmu dan pengalaman yang akan membawa kesuksesan bagi kita. Seperti di Amsal 2 ayat 3-4, ya jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjuk suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejar seperti mengejar harta terpendam. Masalah terbesar kita adalah kita enggan membayar harga. Saudara tidak dapat dipungkiri bahwa semua orang sukses pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Ini tidak bisa dipungkiri, saudara. Pasti saudara hanya melihat kesuksesan dia, tapi proses kesuksesannya itu sangat-sangat luar biasa, mengalami masa-masa sulit. Mereka melewati masa kerja keras yang luar biasa yang tidak terbayangkan sama kita. Jika kita berpikir bahwa Tuhan akan memberikan kita keberhasilan secara instan tanpa kita perlu melakukan apapun, maka kita bukan anak Tuhan, saudara, yang sudah dewasa, bukan anak Tuhan yang dewasa. Jadi sekarang, selain kita hanya mimpi mencapai hal-hal besar di dalam hidup ini, marilah kita pun bertanya kepada diri kita sendiri, berapa harga yang harus kita bayar untuk sebuah kesuksesan yang akan kita raih. Seorang pegolf muda bertemu dengan pegolf dunia yang terkenal bernama Gary Player dan berkata, saya berharap dapat bermain golf sebaik Anda dan saya akan melakukan apa saja untuk memiliki kemampuan seperti Anda. Gary Player tersenyum dan berkata, saudara, untuk menjadi seperti saya, Anda harus berada di lapangan mulai pukul 6 pagi, 7 hari dalam seminggu. Anda juga harus berlatih memukul 1000 bola golf
sampai tangan Anda kesakitan dan berdarah, baru Anda boleh beristirahat dan membersihkan membalut luka Anda. Setelah itu, Anda harus kembali ke lapangan untuk memukul 1000 golok lagi. Inilah aktivitas yang harus Anda lakukan untuk menjadi seorang Gary Player. Kebanyakan orang cenderung mengagumi orang-orang hebat, berharap bisa seperti mereka. Sayang mereka tidak mengerti dan tidak dapat menerima kenyataan bahwa selalu ada harga yang harus dibayar. Ada sesuatu yang harus kita perjuangkan. Tidak ada seorang pun yang berhasil dalam bidang tanpa pernah membayar harga. Pernahkah Anda melihat seorang dapat menjadi atlet profesional tanpa latihan? Pernah? Atau entrepreneur sukses yang tidak pernah mengalami kegagalan? Pernah Anda melihatnya? Berbicara mengenai bayar harga, ini adalah sebuah proses panjang yang disertai dengan bumbu-bumbu seperti kerja keras, usaha, kegagalan, tangisan, kekecewaan, dan sebagainya, saudara-saudara. Pertanyaannya, mengapa selalu ada harga untuk sebuah keberhasilan? Ini pertanyaannya. Mengapa harus ada sebuah harga untuk sebuah keberhasilan? Karena tiada hasil yang mengkhianati usaha. Di dunia tidak ada yang gratis, saudara. Nggak ada yang gratis, nggak ada yang instan. Keberhasilan diperoleh melalui cara yang instan biasanya tidak akan bertahan dengan lama. Sebaiknya sebuah keberhasilan diperoleh melalui proses panjang dan kerja keras pada umumnya akan langgeng. Kalau kita mencari kesuksesan melalui kerja keras dan proses yang panjang, biasanya kesuksesan itu akan langgeng, saudara. Akan langgeng. Mana yang Anda pilih? Sukses sebentar atau sukses yang langgeng? Nah, pahami dan sadari jika kerja keras Anda adalah paket dari sebuah keberhasilan, dan ini adalah proses yang akan mendidik kita menjadi pribadi yang tangguh dan berhasil. Maka dari itu, mencapai sesuatu kita harus berproses. Jangan lagi takut untuk bekerja keras. Satu hal yang tidak kalah penting adalah doa. Ora et labora. Bagaimanapun juga, Tuhanlah sang pembuka jalan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Setidaknya ada 4 hal yang harus kita lakukan, yang harus kita bayar untuk mencapai sebuah keberhasilan. Yang pertama adalah waktu. Waktu adalah penting, terutama bagi anak-anak muda. Anak muda pada memiliki banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang berguna. Sekata dengan Raja Salomo, saudara, yang memberi nasihat agar jangan menyia-nyiakan masa muda. Bahkan beberapa orang sukses di usia muda berkata, lebih baik kehilangan usia muda, masa muda, daripada kehilangan masa depan. Yang dimaksud kehilangan masa muda itu waktu bermain dengan teman-teman. Bukannya kita nggak boleh bermain, tapi kita jangan lebih banyak bermain. Jangan lagi kita menghambur-hamburkan waktu. Jangan kita menyia-nyiakan waktu untuk kita mengejar satu keberhasilan. Korbankan waktu kita untuk kita bisa dapat mencapai suatu keberhasilan. Harga yang dibayar waktu. Jangan sia-siakan waktu. Yang kedua, tenaga, saudara. Yesus telah memberikan teladan melalui hidup sebagai man of action. Ini berhubungan dengan kerja keras. Tenaga adalah satu modal untuk mencapai kesuksesan. Ada tenaga yang harus kita korbankan. Ada tenaga yang harus kita bayar untuk kita mencapai kesuksesan. Tenaga dengan kerja keras. Jadilah orang hard worker, pekerja keras. Lakukan segala sesuatu yang Anda dapat lakukan semaksimal mungkin. Lakukan banyak hal berguna, saudara, sebagai pondasi masa depan Anda. Jangan lagi bermalas-malasan. Mulailah dengan bangun pagi. Lakukan, selesaikan segala aktivitas pekerjaan Anda terlebih dahulu. Saat ini mungkin banyak dari kita sedang melakukan WFH, work from home. Hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk kita mulai bermalas-malasan. Tetap lakukan secara excellent, sama seperti Anda mengerjakan di tempat kerja Anda. Walaupun sekarang ini banyak orang bekerja di rumah, tapi lakukanlah dengan maksimal. Lakukan. Ada tenaga yang harus kita bayar. Bekerja keras untuk mencapai satu kesuksesan. Yang ketiga,
uang. Pertama, investasi kita yang sesungguhnya adalah rumah kita terakhir, yaitu surga, saudara. Hal yang terutama adalah melakukan kewajiban kita kepada Tuhan dan sesama melalui uang yang kita miliki. Kedua, bayarlah harga melalui uang yang kita miliki dengan cara menginvestasikan pada hal-hal yang berguna dan menghasilkan. Jangan lagi menggunakan uang untuk keperluan konsumtif saudara yang sebenarnya tidak berguna dan tidak dibutuhkan. Lakukanlah penguasaan diri dari hal-hal yang hanya membuat uang Anda habis, seperti membeli buku, mengikuti kursus, dan bermacam-macam platform investasi yang baik. Ambil semua itu saudara, pergunakan uang Anda dengan baik untuk jadi investasi di masa depan. Yang terakhir, yang keempat, pikiran. You are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Pikiran punya kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang besar dalam hidup kita. Kita harus mulai membayar harga dengan melakukan perkara-perkara besar. Kita memikirkan perkara-perkara yang besar. Kita pikirkan perkara-perkara yang hebat. Kita pikirkan perkara-perkara yang luar biasa. Sehingga melalui pikiran ini kita akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu, saudara. Jadi kita harus investasikan pikiran kita, memikirkan hal-hal yang besar, memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang manis, memikirkan hal-hal yang positif. Jangan pikiran kita memikirkan hal yang tidak baik. Itulah 4 harga yang harus kita bayar, saudara. Waktu, tenaga, uang, dan pikiran. Ini adalah 4 hal yang harus kita bayar untuk kita mencapai kesuksesan. Ingat saudara, tidak ada yang gratis di dunia ini. Tidak ada yang instan, semua butuh proses, semua mengalami proses. Jatuh bangun lagi, gagal ayo bergerak lagi. Jangan menyerah, semua butuh proses, semua butuh kerja keras, semua butuh jalan terjal, semua ada tangisan. Tapi kita bayar harganya dengan luar biasa. Investasi itu akan menjadi investasi yang membuat kita mencapai kesuksesan. Terima kasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui sharing firman ini kami boleh diingatkan untuk harga yang kami harus bayar, investasi waktu kami, tenaga kami, uang kami, pikiran kami, hingga kami menjadi orang yang sukses di hadapan Tuhan, mulia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, haleluya, amin.